Ya kan, karena saudara kalau kita mau ribut Om Deddy, ya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan. Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan. Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua cuplikan video Deddy Corbuzier yang gerah terhadap video Elia Miron ini diundang di podcastnya Dr. Richard Lead. Lalu di sana ia diminta pendapatnya mengenai Israel dan Palestina. Kemudian di dalam penjelasan Elia, dia menggunakan data-data yaitu Alkitab dan beberapa ayat-ayat kitab suci agama lain. Kemudian video itu viral dan menuai reaksi serta ditanggapi oleh para polemikus muslim. Dan salah satunya yang menanggapi video tersebut adalah Deddy Corbuzier. Menurutnya, Elia telah memasuki kamar orang lain dan berkuar-kuar seolah-olah kamar orang lain lebih jelek dibanding kamar Elia sendiri, ungkapnya. Oleh karena saudara, saya mengajak kita semua untuk cek videonya. Inilah dia videonya yang berikut ini. Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya, di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua. Teman-teman, itulah dia video Deddy Corbuzier terkait dengan video Elia di mana beliau gerah dan ngamuk ya, tidak terima dengan penjelasan Elia Miron terhadap podcastnya Dr. Richard Lead. Nah, pertanyaannya adalah apakah Om Deddy tidak pernah menyinggung-nyinggung Kristen setelah ia mualaf atau setelah Om Deddy mualaf? Pernah kan Om Deddy masuk ke kamar orang lain seolah-olah kamar Om Deddy lebih baik daripada kamar orang lain? Ya, oleh karenanya saya mengajak kita untuk melihat komentar pedas pendeta Gilbert Lumendung terhadap Deddy Corbuzier ketika ia menyinggung-nyinggung Natal atau tanggal 25 Desember. Ia mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah merupakan hari yang disepakati oleh pagan. Dan video tersebut menuai juga reaksi terhadap Deddy Corbuzier yang ditanggapi oleh pendeta Gilbert Lumendung berikut ini. Ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara, ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier, dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Ya oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya
Mas Dedi ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi ya kan, nggak perlu kan sifat yang seperti ini, kan sudah cukup ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya ya kan, yang namanya Habib Rizik tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lo hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah. Anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Anak kunci juga bukan berarti kunci beranak, ya kan? Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan? Kalimat selanjutnya dibilang apa ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, teknik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf, nggak perlu usik-usik. Kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu? Kok mau bikin sensasi-sensasi murahan? Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, iya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, iya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan? Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan? Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan? Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuma sibuk ribut-ribut di apa itu namanya, di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video Deddy Corbuzier di mana ia gerah dan mengamuk terhadap video Elia Miron, di mana Elia Miron ini diundang di podcastnya Dr. Richard Lee. Di dalam acara tersebut, Elia diminta pendapatnya mengenai Israel dan Palestina. Nah, teman-teman, kemudian di sini Elia menjelaskan sesuai dengan kapasitasnya sebagai tamu yang diundang di podcastnya Dr. Richard Lee. Pada penjelasan Elia, ia menggunakan data-data Alkitab, beberapa ayat kitab suci agama lain. Nah, kemudian lalu video itu viral dan menuai reaksi para polemikus Muslim yang ditanggapi langsung oleh beberapa orang, dan salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Ia menegur Elia bahwa Elia telah memasuki kamar orang lain. Nah, di dalam penjelasan Elia itu dia menggunakan data terkait dengan ayat-ayat kitab suci agama lain, dan disinilah letak kegerahannya Deddy Corbuzier kepada Elia. Ia mengatakan Elia telah memasuki kamar orang lain. Nah, teman-teman, menurut saya Elia telah melakukan tugasnya sebagai apologet. Ia diundang di sana untuk diminta
bagaimana pendapatnya, bagaimana idenya dan gagasannya terhadap Israel dan Palestina. Dan bagi saya, Elia telah melakukan tanggung jawab sebagai apologet yang mempertanggungjawabkan imannya kepada orang lain ketika orang lain mempertanyakan imannya. Om Deddy boleh menasihati Elia, itu hak Anda. Namun itu salah satu hal yang positif, yang baik, hal-hal yang membangun menurut saya. Namun ada banyak para mualaf yang sangat giat mengutak-atik Alkitab, menjelek-jelekan Alkitab, mengatakan Alkitab palsu. Mereka menafsirkan Alkitab secara liar dan seenak jidat mereka, seperti Rundita. Ya, ada Ipung Adrian dan ada Ustaz Kainam, dan lebih parahnya lagi ada Ustaz Yonatan Nandar dan Ustaz Kainama yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan saya sendiri, yang mengatakan menikah. Ya, Yesus Kristus sudah menikah dan berpoligami, kata Yonatan Nandar dan Ustaz Kainama. Bukankah ini sudah memasuki kamar orang lain? Bukankah mereka sudah berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam? Seharusnya Dondeta, Kainama, dan Ipung Adrian yang Anda bahas bukan Alkitab, adalah Al-Quran Anda. Jadi sekali lagi, mereka ini sudah mualaf. Harusnya bukan Alkitab yang mereka pelajari, namun Al-Quran mereka yang mereka yakini, yang seharusnya Dondeta, Ipung Adrian, dan Kainama, Yonatan Nandar yang Anda pelajari, bukan Alkitab. Tidak ada kaitannya dan tidak ada relevansinya terhadap saudara untuk membahas-bahas Alkitab. Itu kamar orang lain. Seperti yang Om Deddy sampaikan. Pertanyaan saya, apakah Om Deddy sudah pernah memanggil orang-orang ini untuk datang di podcastnya dan menegur mereka? Harusnya Om Deddy kooperatif di sini, ya. Harusnya Om Deddy adil atau mengundang orang-orang ini. Yang pertama Dondeta, Ipung Adrian, Ustaz Kainama, dan Yonatan Nandar. Mereka ini sangat giat dan sangat menghina, melecehkan Alkitab kami umat Kristiani. Tetapi kami baik-baik saja. Kami tidak demo, kami tidak ngamuk-ngamuk, tidak, biasa saja, ya. Ya. Sekali lagi berharap kepada Om Deddy, silakan undang mereka dan tegur langsung seperti yang Anda lakukan terhadap Elia. Dan dengan senang hati kami umat Kristiani menerima nasihat saudara, ya, supaya juga teman-teman apologet lainnya tidak melewati batas dan memasuki kamar orang lain ketika membahas, menyampaikan ide mereka terhadap iman. Tentunya iman agama lain, obrak-abrik. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.